pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Ayo pagi. Ayo silakan duduk. Apakah semuanya sudah mendapat posisi yang nyaman untuk duduk? Sudah, Ibu. Kalau sudah, oke. Sebelum kita masuk pada kegiatan layanan kita di pagi hari ini, mau kita berdoa dulu ya. Tapi sebelum itu, salah satu anggota kelompok memimpin kita dalam doa. Bisa berdiri tempat saja. Oke, silakan. Ibu dan teman-teman sudah datang ke saya. Doa dulu ya. Oh, selesai. Oke, terima kasih. Nah, apakah yang sudah mengenal Ibu? Ibu juga belum pernah mengenal kalian ya. Nah, Ibu akan memperkenalkan diri. Setelah itu dari bagian kanan Ibu ini, Ibu memperkenalkan sampai di ujung ini ya. Oke, perkenalkan nama lengkap Ibu Febri. Anak-anak bisa panggil Ibu Febri ya. Langsung dari sebelah kanan Ibu. Perkenalkan, nama saya Akhilun. Oke, Afilian. Oke, yang kedua. Perkenalkan, nama saya Rizka, Ibu. Oke, yang ketiga. Maka saya Sisko, bisa panggil Sisko. Oke, Sisko. Empat. Nama saya Riana. Liana. Berarti Afili, Priska, Sisko, Liana. Yang kelima. Perkenalkan, nama saya Rizka, Ibu. Oh, besok banget masih ya. Oke, yang terakhir. Saya Ida, Ibu. Berarti ada Afili, ada Priska, ada Sisko, ada Liana, ada Kamsia dengan Ina. Oke, harap kalian dapat mengenal Ibu juga dapat mengenal kalian ya. Iya, Ibu. Sebelumnya anak-anak tahu tidak kenapa anak-anak berkumpul di tempat ini? Iya, Ibu. Sudah tahu ya. Jadi hari ini kita akan melakukan namanya bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu salah satu bagian dari bimbingan konseling. Nah, bimbingan kelompok itu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu dalam bentuk kelompok untuk mencapai tujuan tertentu ya. Nah, anak-anak juga tahu tidak tentang kegiatan kita dalam layanan kelompok ini? Belum tahu. Ya, belum tahu pasti. Ibu akan menjelaskan secara garis besar apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan ini. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan perkenalan seperti yang tadi kalian memperkenalkan diri, menanyakan kabar kalian. Nah, itu tahap pendahuluan. Setelah itu kita akan melakukan ice breaking, lalu ibu akan menjelaskan topik kita pada pagi hari ini serta aturan yang akan kita jalankan dalam kegiatan kelompok ini. Setelah ibu menyampaikan materi singkat tentang topik yang akan dibawakan, ibu bersama kalian akan melakukan role play atau bermain peran. Kalian tahu tidak itu? Tahu ya? Tahu. Setelah itu kita melakukan role play. Setelah habis melakukan role play, kita akan mengevaluasi atau diskusi bersama terkait hasil dari role play yang sudah mereka anak-anak tampilkan tadi. Nah, setelah itu kalian akan mengisi LKPD yang sudah dibagikan, lalu kita akan sama-sama buat kesimpulan terkait materi yang sudah kita dapat hari ini. Nah, setelah itu kita akan mengisi, yaitu ibu akan membagikan kalian lembar kerja, ibu akan membagikan kalian evaluasi hasil terkait proses layanan kelompok kita pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Ibu. Nah, Ibu hari ini akan membawakan topik tentang membangun sikap kerjasama dalam kelompok. Tujuan dari Ibu membawakan layanan ini agar anak-anak itu dapat membangun sikap kerjasama dalam kelompok. Lalu anak-anak bisa membangun kerjasama dalam kelompok, lalu bertanggung jawab dalam kelompok, serta dapat melakukan komunikasi secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak juga harus tahu asas-asas dalam bimbingan kelompok. Nah, anak-anak tahu tidak asas dalam bimbingan kelompok itu seperti apa? Tidak tahu. Asas dalam bimbingan kelompok itu terdiri dari 4. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menekankan bahwa semua anggota kelompok atau konselor yaitu ibu
tidak boleh saling mengganggu atau menertawakan pendapat teman-teman yang kita anggap lucu. Oke, anak-anak sudah mengerti? Sudah. Sebelum itu kita masuk ke tahap kegiatan kita, yaitu memberikan layanan. Ibu punya ice breaking. Apa kalian mau untuk ice breaking? Mau. Oke, Una sama itu berdiri. Ya, oke, anak-anak. Jadi ice breaking-nya itu tentang tepuk janji fokus. Anak-anak tahu tidak? Tidak. Ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Yang sudah tahu yang mana? Oke, berarti bisa dengan ibu memperhatikan ya. Oke, jadi instruksinya dari ibu setelah itu yang kedua kita bisa melakukannya bersama-sama ya. Nah, SBI itu tepuk janji fokus. Yang pertama itu tepuk janji fokus, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus itu begini ya. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Anak sudah mengerti? Baik. 1, 2, 3. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, apakah anak-anak sudah siap untuk mendengarkan materi singkat dari ibu? Sudah. Jadi tadi kan ibu sudah menyampaikan topik ibu tentang membangun kerjasama, sikap kerjasama dalam kelompok. Nah, jadi kalian juga harus tahu sikap kerjasama dalam kelompok itu apa. Jadi kerjasama itu adalah usaha atau tindakan yang dilakukan secara kelompok atau individu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di mana dalam kerja kelompok itu setiap pihak berkontribusi dan saling melengkapi untuk menghasilkan hasil yang lebih besar daripada hasil yang dikerjakan secara sendiri-sendiri. Iya, ibu juga mau bertanya nih, apakah anak di sini sudah tahu tujuan dari kerjasama dalam kelompok itu apa? Coba ayo. Apa ya? Terus yang kedua, mencapai tujuan besar ini. oke betul. Itu tidak ada yang jawaban tadi betul. Tapi ibu sedikit meluruskan. Jadi tujuan dari kerjasama itu yang pertama untuk mengembangkan berpikir kritis dan dalam menyelesaikan masalah. Jadi jika sesuatu yang kita kerjakan secara berkelompok, secara bersama dan anggota kelompok itu saling berkontribusi, jadi kita bisa mengembangkan berpikir kritis kita. Artinya kita bisa berpikir lebih jauh karena dalam kelompok itu kita bisa bertukar pikiran dari anggota yang satu dengan anggota yang lain. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi. Nah, kenapa tujuan ini mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi? Karena dalam anggota kelompok ini kan kita saling melakukan interaksi. Nah, karena kita saling melakukan interaksi, otomatis kita saling berkomunikasi.
dalam mencari bagiannya dan si teman Afi yang mencari bagiannya otomatis dari anggota kelompok lain itu tidak mempercayai si teman Indah lagi ya. Yang berikut itu tantangan dalam membangun kerjasama dalam kelompok, yaitu kurangnya kepercayaan. Misalnya anak-anak dalam anggota kelompok itu tidak saling mempercayai. Misalnya si Inang mencari bagian materi yang ini, lalu si Liana tidak percaya, kalau dia tidak yakin dengan jawaban itu akan membuat teman Inang bisa merasa dikucilkan atau merasa tidak dipercayai. Ya, betul. Terus yang terakhir itu anak-anak tahu tidak ini bentuk kerjasama dalam kelompok itu seperti apa? Mungkin anak Liana, bentuk kerjasama dalam kelompok itu, bentuk kerjasama bisa kita lakukan di sekolah itu seperti apa? Kerja bersama. Oh iya betul. Terus ada mengajarkan tugas secara kelompok, pikir kelas dan saling membantu teman. Itu juga salah satu bentuk kerjasama ya. Oke. Dari hasil dari penyampaian ibu ada yang perlu ditanyakan atau sudah cukup? Oke anak-anak, kalian sudah mengerti? Sudah. Kalau kalian sudah mengerti, berdasarkan apa yang sudah kalian ibu bahas, ibu sampaikan di tahap-tahap kita itu, kita akan melakukan role play serta ibu menyampaikan materi. Oke. Nah, tadi kan ada tahap-tahapnya. Nah, sini tahap yang pertama itu persiapan. Nah, ibu sudah mempunyai 2 teks atau 3 teks di sini karena role play itu kita membutuhkan 3 peran. Ada yang bersedia membantu ibu? 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Oke, ada 3 orang, bagus. Terus dari ininya teksnya ibu bagikan ya. Anak-anak bisa membacanya 2 menit. Masuk ya Bu. Sudah mengerti? Oke. Langsung dilepas sini. Ada di situ. Jadi soalnya dipercepat atas teman-teman. Tapi sebelumnya sabar dulu ya. Nah, untuk teman-teman yang tidak mendapat bagian dalam role play, anak-anak itu menjadi pengaman. Nah, karena itu mengamati apa yang dibahas dalam role play ini. Setelah itu ibu akan menyampaikan sedikit 1-2 pertanyaan untuk dijawab. Oke, anak-anak mengerti? Mengerti, Bu. Silahkan masing-masing menyampaikan peran dan Baik, saya sebagai Rina, ketua kelompok tipe pemimpin yang terorganisir. Saya sebagai Sari, anggota yang perfeksionis dan detail. Saya sebagai Budi yang kerja yang kreatif tapi sering utama. Sitting di ruang perpustakaan sekolah. Oke teman-teman, kita harus serius. Proyek presentasi harus dikumpulkan minggu depan, tapi kita belum memulainya. Maaf terlambat tadi latihan pulih, tapi aku punya ide kreatif di sana. Budi, ini ketiga kalinya kamu terlambat begini. Bagaimana kita kerjasama kalau kamu tidak tepat waktu? Aku sudah minta maaf, lagi pula aku siapkan ide. Kamu kemarin orang semua usulan karena kurang sempurna. Aku ingin hasil yang terbaik. Kalau masalah nanti nilainya jelek. Stop, begini tidak akan selesai masalahnya. Kita perlu bicarakan baik-baik. Mari kita mulai dari awal. Budi, coba kamu jelaskan kenapa kamu sering datang terlambat. Jadi ideku selalu kita bersihkan hari. Jadi aku malas dan kurang semangat setelah waktu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku ingin nilai terbaik. Mungkin aku terlalu keras. Sari, kamu harus paham bahwa kamu ingin sempurna. Tapi di sini Budi juga punya kontribusi yang kreatif. Bagaimana kalau kita mencoba untuk mendengarkan ide dulu baru kita diskusikan? Oke, aku coba lebih terbuka. Maaf ya Bu. Ya aku juga minta maaf. Aku bisa lebih sering waktu kalian dan aku. Bagus, bagi tugas sesuai kelebihan ya. Budi, kamu menghandle desain visual, dan Sari, kamu riset dan detail. Sedangkan saya akan mengkoordinasi dan membuat timeline. Oke, saya ini gimana? Menarik, tambah
bikin jadwal dengan tanggung jawab dan deadline. Budi, kamu komitmen untuk tepat waktu pada pertemuan berikutnya ya. Ya, janji setengah alarm 15 menit lebih awal. Aku coba beri feedback konstruktif, bukan hanya kritik. Oke, ayo kita mulai bekerja. Oke, sudah. Oke, mari kita beri tepuk tangan. Oke, silakan dulu ke posisi masing-masing. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu 3 orang yang sudah menampilkan pendapat yang sangat baik. Nah, dan untuk ibu punya pertanyaan untuk yang melakukan pengamat ya ke 2 orang. Nah, ini pertanyaan itu ibu tuh 2 saja. Pertanyaan pertama itu apa yang dibahas dalam workshop tersebut? Ada yang bisa menjawab? Oke, Indah silakan. Jawabannya itu kerjasama dalam kelompok, tetapi mereka tidak saling mempercayai dan anggota kelompok kurang menghargai pendapat satu sama lain. Iya, betul sekali. Nah, pertanyaan yang kedua itu apa yang akan anak-anak lakukan jika dalam kerjasama dalam kelompok itu dalam anggota kelompok itu tidak saling mempercayai atau salah satu anggota itu tidak menerima jawaban dari anggota yang lain. Ayo silakan kamu menjawab. Oke, Ina silakan. Di sini saya akan memberi penjelasan bahwa dalam kerjasama dan kelompok harus saling menghargai, mempercayai dan menerima pendapat satu sama yang lain. Oke, betul sekali. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Anak-anak, terima kasih sudah melakukan role-play, sudah menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Jadi dari jawaban yang kalian berikan kepada ibu yakin bahwa apa yang sudah ibu sampaikan dan sudah kita bahas di hari ini anak-anak sudah paham dan sudah mengerti ya. Nah, sebelum kita mengakhiri karena kita sudah mau masuk ke tahap terakhir, ibu punya lembar kerja peserta didik. Nah, ini anak-anak tolong isi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam kertas ini ya, tolong dibagikan. Oke, terima kasih. Oke, semuanya sudah dapat? Oke, tolong diisi ya. Nanti kalau sudah habis diisi bisa diberitahukan kepada ibu. Semuanya sudah? Sudah, oke, dikumpulkan. Oke, berarti semuanya sudah isi, tapi kita juga, ibu juga minta kalian untuk membuat kesimpulan terkait materi yang sudah ibu sampaikan dan sudah kita pelajari di hari ini. Siapa yang bisa? Saya dulu. Oke, anak Priska silakan. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari cerita ini bahwa kerjasama tim itu sangat penting. Bukan hanya dengan kerjasama tim, kita dapat melatih kemampuan kita untuk bersosialisasi dan bekerjasama dengan teman-teman dan membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Oke, betul sekali. Jadi kerjasama dalam kelompok itu dilakukan secara bersama-sama. Itu tujuannya untuk membantu pekerjaan cepat terselesaikan, dapat membangun komunikasi, dapat bersosialisasi dengan satu sama lain dalam anggota kelompok. Baik, ibu akan memberikan lembar evaluasi hasil. Di sini kalian tolong isi, kalian tolong centang di bagian sini sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam kertas ini ya. Setelah diisi, dikumpulkan kepada ibu pembayar.